Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Topik yang kami bahas yaitu toksisitas metal di lingkungan. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu Ernawati sebagai pemateri pertama, dan kedua itu Sureida Inaragani sebagai pemateri kedua. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi kami. Oke, baik, langsung saja. Toksisitas logam adalah terjadinya keracunan dalam tubuh manusia yang diakibatkan oleh bahan berbahaya yang mengandung logam beracun. Zat-zat beracun dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernafasan, kulit, dan mulut. Pada umumnya, logam terdapat di alam dalam bentuk batuan, biji tambang, tanah, air, dan udara. Toksisitas dapat merujuk pada dampak pada seluruh organisme seperti hewan, bakteri, atau tumbuhan, serta dampak pada struktur organisme seperti sel atau organ seperti hati. Adapun definisi toksisitas logam di lingkungan merujuk pada dampak berbahaya yang disebabkan oleh logam berat atau unsur logam tertentu terhadap organisme hidup dan ekosistem. Logam berat seperti timbal, merkuri, kadmium, dan arsenik bersifat toksis dan dapat menggunakan kesehatan manusia, hewan, dan tanaman bahkan dalam konsentrasi rendah. Adapun penggolongan logam, logam berat adalah unsur kimia dengan berat atom yang tinggi dan kepadatan yang relatif tinggi. Mereka terjadi secara alami di lingkungan, tetapi juga dapat diperkenalkan melalui kegiatan manusia seperti industri pertambangan dan penggunaan bahan kimia tertentu. Logam berat terdiri dari timbal, merkuri, arsenik, dan kadmium. Adapun logam ringan, dalam kelompok logam ringan tersusun dan dari logam juga hanya saja tidak tersusun sepenuhnya atau tidak bisa dikatakan bahwa logam penyusunan ringan. Contoh dari logam ringan ini seperti aluminium dan kalsium. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materi kami. Baik, adapun timbal, merkuri, arsenik, dan kalsium. Yang pertama yaitu timbal. Timbal merupakan salah satu unsur yang dikategorikan dalam logam berat yang beracun dan keberadaannya sangat banyak di lingkungan karena sifat fisik kimianya yang penting sehingga penggunaannya cukup tinggi. Kemudian yang kedua yaitu merkuri, dapat lepas ke lingkungan dalam jumlah besar dikarenakan proses sianidasi emas yang dilakukan tanpa adanya tahap penghilangan merkuri. Merkuri yang terlepas ke lingkungan dapat menyebabkan lingkungan terkontaminasi. Yang ketiga, arsenik atau AS merupakan salah satu logam berat yang dapat merusak ekologi lingkungan di mana arsenik biasanya digunakan dalam racun hama, kaca, pengawat, dan kayu, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kadmium adalah logam berat yang sangat toksis, ditemukan dalam lingkungan melalui aktivitas industri seperti peleburan logam, pembakaran bahan bakar fosil, produksi berat, serta penggunaan pupuk fosfa yang mengandung kalsium. Kemudian aluminium dan kalsium. Yang pertama, aluminium adalah logam yang relatif melimpah di lingkungan, tetapi biasanya tidak dianggap sebagai logam berat. Meskipun aluminium bukan logam yang sangat toksik, dalam kondisi tertentu aluminium dapat menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan. Yang kedua, kalsium.
merupakan logam reaktif yang membentuk lapisan oksida nitrida gelap bila terputar udara. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri saya. Kami harap materi tentang toksisitas metal di lingkungan dapat membuka wawasan kita semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.